Kemudian kalau kita lihat kata kunonya, kata etsep itu ada di sini. Di ayin mata, kemudian sate, ini ya, ini sate, kemudian bed, gitu. Nah ini kalau sate ini memang agak mirip dengan nun, tapi beda, lakukannya beda. Dia sate ini orang berbaring soalnya, bukan benih. Jadi berbaring di samping sate. Tapi sebelum kesini saya akan ada lagi, saya tadi menemukan kata ini ahmil, ini artinya juga label ayin tapi mem kemudian lamet ya, aml tapi a-nya ayin. Nah ketika saya baca ini di pikiran saya pikir kok mirip ini ya, hamil gitu. Jadi ketika bahasa Arab hamil kita terima, ternyata di Ibrani kuno ada aml, amil gitu ya, katakanlah begitu, yang artinya labor, kerja, work. Jadi kata kerja, work, itu ayin sama lamet ternyata. Jadi ayin lamet ini artinya bekerja. Kemudian mendapat sisipan mem jadi labor, orang yang bekerja. Jadi kayak kata benda ya. Jadi hamil itu kata kerja. Nah, tetapi ada juga versi yang lain yang dikatakan labor that cause grief, pain or weariness. Jadi pekerjaan yang menyebabkan grief, kesedihan, pain, rasa sakit, atau weariness, kelelahan. Jadi hamil itu, ini versi saya ya, aku belum cek hubungan hamil dan AML, tapi ketika saya baca AML kok jadi hamil. Jadi labor, pekerjaan yang menyebabkan rasa sakit, yaitu hamil ya. Painful, iniquity, miserable, ini semuanya kata-kata yang nggak enak. Labor, mischief, misery, travel, trouble, sorrow, grievousness, iniquity, miserable, pain, painful, perverseness, toil, wearisome, wickedness. Nah, wicked ini kelicikan, wickedness. Itu ya. Jadi hamil saya duga punya hubungan dengan kerja yang membawa sakit. Nah, kemudian kita cek ke kata etsep tadi di kamus 2566, dia fokus ke kata pain ya, to be in pain from grief, kesakitan karena grief. Grief ini kan mental ya, grief itu berduka, meratap gitu ya. Kalau di Inggris terjemahnya grief, displeased, dan displeased ini kan tidak suka. Hurt ini juga masalah mental, mad, sorry. Nah ini sorry ini kalau ada kayak bela sungkawa, oh I am sorry, itu artinya bukan tidak selalu minta maaf, tapi kalau misalnya kita dengar my father is died gitu ya, bapakku mati, nah orang biasanya oh I am sorry, itu tanda bela sungkawa. Dan fact saya belum tahu artinya, fact belum ya. Worship, rest, lament. Lament itu ratapan. Rest itu wrestling, kayak Yakob bergulat dengan apa itu malaikat, itu pakai katanya sama. Pain, accept. Nah ternyata Yakob bergumul dengan malaikat itu juga menimbulkan pain, kesakitan. Kemudian ini juga grief, heavy toil, idol lah. Yang idol ini saya katakan tadi unknown connection to root. Jadi kata accept memunculkan makna idol itu tidak atau belum diketahui koneksinya kepada root. Root apa? Kata dasar. Jadi accept itu kan pain, sakit ya. Nah, tetapi ada yang maksud kata idol lah. Ini belum tahu, pembuat kamus belum tahu hubungan antara accept dengan idol. Tapi kalau kita lihat tadi kan filosofi ya, sekolah filosofi, malah memperjelas kalau saya ya. Jadi ketika ada sesuatu yang grief, yang membuat ratapan, ada hubungannya dengan berhala. Nah gitu, itu bisa kita hubungkan karena ternyata dalam bahasa Ibrani kata accept ini ke idol gitu ya, terhubung ke idol gitu. Kemudian ada tambahan taf itu ini apa, tanda
dulu itu kata tanda itu artinya salib. Teman-teman perhatikan di sini ada salib. Nah, makanya di dalam Apokripa Daniel kalau salah, malaikat yang memberi tanda di dahi, tanda T, itu artinya sebenarnya tanda taf, ya ini tanda salib. Jadi tanda T di kitab Daniel adalah tanda salib. Plus, ada yang plus, ada yang X gitu ya. Jadi versinya ada dua atau tiga ya, yang huruf taf. Nah, salah satunya ya plus ini salib. Suffering, jadi penderitaan, ini kata benda ya tadi ya. Jadi kalau ditambah taf, dia menjadi kata benda, artinya sorrow atau wound. Wound itu luka, sorrow itu kesedihan. Ya, suffering. Suffer itu kata kerja, ing itu jadi kata benda. Suffering, penderitaan. Menderita itu kan kata kerja, penderitaan jadi kata benda. Kemudian ini ditambahi mem di depan. Di adverbnya ada mem di depan, ada h di belakang. Jadi mah. Kalau meh sebah gitu ya, masbah, mesbah, wah mirip mesbah. Tapi beda nanti urutnya. Nah di sini artinya sorrow, tetap kata sorrow-nya muncul di penderitaan mental, tatapan itu muncul. Sorrow wicked idol, yang idol ini muncul terus di kamusnya. Ini juga ditambahi nun, kayak benih ke atas, itu artinya juga sama, pain, sakit juga. Oke itu ya, jadi dari sisi bahasa, kata pain, hamil tadi punya banyak koneksi ya, ada banyak sisi yang bisa kita tahu. Tidak ada gangguan jasmani tubuh ya, tubuhnya berubah sehingga merasakan sakit. Tapi juga sakit ini nggak hanya jasmani, ada mentalnya, sakit mental, hurt of mind, sakit pikiran. Jadi nggak hanya sakit jasmani tapi pikiran. Itu derita para perempuan yang hamil sampai melahirkan. Makanya ada kan ibu-ibu depresi yang bayinya baru lahir gitu, karena nggak sadar resiko depresinya, ada yang bahkan membiarkan anaknya gitu loh sampai mati, gitu, kurang memperhatikan karena suami atau keluarga tidak tahu bahwa ibunya depresi gitu. Ini bukti betapa besar penderitaan yang kutuk yang diucapkan Tuhan gitu, dan dikatakan itu rabah erbeh, aku akan rebeh, multiply, melipat gandakan, rabah melipat gandakan dengan sangat penderitaanmu, painnya. Jadi rabah terus apa tadi, erbeh, esbet gitu. Aku akan melipat gandakan dengan sangat penderitaan. Atau misalnya kita ubah dengan kalimat lebih baik, aku akan melipat gandakan penderitaanmu dengan sangat, karena ada rabahnya dua kali. Jadi dengan sangat, sudah dilipat ganda ditambah kata sangat. Makanya ini kutuk yang luar biasa. Jadi awalnya tidak separah itu sakitnya, dilipat gandakan, misalnya dari 1 jadi 10 jadi 100, itu ditambah kata sangat. Saking sangatnya, sangat-sangat berat gitu ya, bisa mati gitu ya, karena pendarahan, jadi jasmaninya mati, tapi juga penderitaan mental gitu. Dia kayak stres gitu ya, pengen mati gitu ya. Jadi tidak hanya matinya karena jasmani dipaksa mati, tapi juga jiwanya pengen mati gitu. Jadi dipaksa mati jasmaninya, jiwanya pengen mati karena beban mental gitu. Makanya Alkitab Ibrani nulisnya sangat-sangat jelas gitu. Rabah erbeh, jadi aku akan melipat gandakan dengan sangat. Jadi kata sangatnya ini sudah dilipat ganda ditambah sangat gitu. Jadi perlu dalam terjemahan kita perlu dipertegas gitu, dua kata ini gitu ya. Kata rabah 2 kali itu sangat-sangat berperan.